Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Bagaimana hari ini kabarnya anak-anak? Baik, Ibu. Syukurlah kalau semuanya baik-baik saja. Di sini Ibu akan menjelaskan serta menerangkan pengaruh Perang Dunia I dan Perang Dunia II bagi kehidupan politik global. Sebelumnya Ibu mau bertanya, apakah kalian sudah mempelajari materi ini ataukah kalian ada yang mengetahui tentang materi ini? Saya sudah tahu, Ibu. Baiklah, di sini Ibu akan menjelaskan beberapa materi berhubungan dengan ada yang sudah mengetahui dan ada yang belum mengetahui. Mari kita simak materi berikut ini. Bagi yang sudah mengetahui materi, nanti bisa menambahkan atau memaparkan materi yang didapat. Perang Dunia I terjadi pada tahun 1914 sampai 1918, di mana peperangan ini awalnya merupakan pertikaian antara dua aliansi negara-negara yang ada di Eropa, yaitu Triple Alliance dengan anggota Jerman, Austria, Hongaria, Italia. Triple Alliance ini melawan Triple Entente dengan anggota Prancis, Rusia, dan Inggris. Baru pada tahun 1917, Amerika Serikat ikut membantu pihak Triple Entente sekaligus membantu mengakhiri Perang Dunia I. Di sini Ibu akan menjelaskan apa sih arti Triple Alliance dan Triple Entente itu. Triple Alliance itu adalah aliansi Jerman, Australia, Hongaria, dan Italia pada menjelang Perang Dunia I, di mana itu sekelompokan bangsa Eropa. Sedangkan Triple Entente itu aliansi Inggris, Prancis, Rusia pada menjelang Perang Dunia I. Saya mau bertanya, Ibu. Iya, silakan, mau bertanya apa, Nak? Sebutkan nama dan nomor absen. Perkenalkan, Ibu, nama saya Arya, nomor absen 8. Apa sih yang dimaksud dengan aliansi? Yang dimaksud dengan aliansi itu pengikatan komitmen antar dua negara atau lebih, biasanya dalam hal urusan militer dan keamanan. Sekarang Ibu akan menjelaskan tentang faktor-faktor penyebab terjadinya Perang Dunia I. Perang Dunia I ini disebabkan oleh dua penyebab, yaitu dibedakan menjadi penyebab khusus dan penyebab umum. Penyebab umum Perang Dunia I diantaranya yang pertama, persaingan industri dan kekuatan militer antara negara Jerman dan Inggris. Jerman adalah kekaisaran besar selepas unifikasi Jerman di bawah pemerintahan Kanselir Otto von Bismarck pada tahun 1871 selepas berhasilnya menyatukan Jerman, baik yang berada di kawasan Germani maupun yang berada di daerah negara lain. Para kanselir penerus Otto von Bismarck ini mulai melakukan berbagai politik ekspansi untuk memperkuat negaranya. Begitupun dengan negara Eropa lain seperti Inggris. Inggris ketika itu telah mendominasi seperempat dunia di bawah penjajahannya dan semakin kuat di bidang kelautan. Rasa terancam oleh kekuatan militer negara lain membuat Jerman semakin menambah produksi alat-alat persenjataan dan militernya. Dan hal ini membuat negara-negara Eropa lain termasuk Inggris yang juga merasa terancam dengan kekuatan militer Jerman. Akhirnya negara-negara di Eropa saling memperkuat angkatan bersenjatanya masing-masing. Faktor kedua yaitu politik aliansi antar negara-negara di Eropa. Aliansi-aliansi yang muncul di Eropa membuat suasana makin memanas karena masing-masing pihak selalu berupaya untuk terlihat lebih kuat daripada aliansi lainnya. Perlu diingat ya anak-anak bahwa dalam Perang Dunia I ini pihak yang berperang biasanya disebut sebagai blok sentral, di mana anggotanya yaitu Jerman, Austria, Hongaria, Turki, dan melawan blok sekutu yaitu Inggris, Perancis, dan Rusia. Faktor yang ketiga yaitu etnosentrisme yang berlebihan. Etnosentrisme itu sebuah rasa kebanggaan yang terlalu berlebihan terhadap etnis atau sukunya, di mana paham ini muncul di awal abad ke-20 baik dari pihak orang-orang Jerman maupun dari pihak orang-orang Slav, orang-orang Jerman,
melakukan unifikasi atau penyatuan yang berkeinginan menyatukan seluruh wilayah yang berbahasa Jerman ke dalam satu kekaisaran. Meskipun wilayah tersebut telah menjadi milik negara lain, sedangkan sikap etnosentrisme ini muncul pula di kalangan orang-orang Slav. Etnis Slav adalah penduduk yang tinggal di wilayah Rusia, Ukraina, hingga ke semenanjung Balkan. Orang-orang Slav ini pada saat itu berkeinginan agar seluruh etnis Slav, khususnya etnis Slav Selatan, bergabung di dalam satu negara. Gerakan ini umumnya disebut Panslavisme. Sedangkan menjelang pecahnya Perang Dunia I, wilayah Bosnia merupakan wilayah milik dari Kekaisaran Austria-Hongaria. Kasus ini yang kemudian memancing berbagai peristiwa yang akan menjadi penyulut dari Perang Dunia I, yaitu penembakan terhadap putra mahkota Austria-Hongaria yang pada saat itu berada di Sarajevo, ibu kota Bosnia. Penyebab khusus Perang Dunia I yaitu di mana Perang Dunia I ini menjadi penyulut terjadinya perang di mana pembunuhan putra mahkota Austria-Hongaria Franz Ferdinand di Sarajevo pada tahun 1914 oleh kelompok teroris yang dituding didukung oleh militer Serbia. Dampak Perang Dunia I bagi dunia yaitu yang pertama, kemunduran Eropa di berbagai bidang. Peperangan yang membawa kehancuran ini mengakibatkan adanya beberapa infrastruktur yang hancur dan kemudian menghambat perdagangan, perputaran uang menjadi lebih lambat, produksi barang-barang pun melambat. Selain itu juga hancurnya lahan pertanian yang mengakibatkan suplai makanan bagi rakyat akhirnya harus berkurang. Yang kedua yaitu kehancuran 4 kekaisaran besar di dunia. Kekaisaran ini meliputi Kekaisaran Jerman, Austria-Hongaria, Rusia, dan Turki Utsmani. Yang ketiga yaitu berkembangnya ideologi komunisme. Yang keempat, lahirnya fasisme. Yang kelima, munculnya negara Israel dan konflik Palestina. Kemudian disusul dengan lahirnya Liga Bangsa-Bangsa atau yang disebut dengan LBB dan pengaruhnya bagi dunia. LBB ini berdiri pada tanggal 10 Januari 1920, di mana LBB ini merupakan organisasi internasional yang bertujuan untuk menjaga perdamaian dunia. Namun tujuan LBB itu dapat kita lihat itu perang antar negara-negara di dunia itu nyatanya banyak hambatan yang ditemukan di tengah jalan yang menyebabkan LBB itu tidak dapat melaksanakan tugasnya secara maksimal. Terbukti pada 19 tahun sejak didirikannya lembaga tersebut, Perang Dunia II pun akhirnya terjadi. Serta pengaruh Perang Dunia I bagi bangsa Indonesia itu cukup besar, khususnya dalam menguatkan usaha pergerakan nasional terkait dengan 10 butir dari doktrin Wilson tentang hak untuk menentukan nasib sendiri atau yang disebut dengan right of self-determination. Sekarang Ibu akan melanjutkan Perang Dunia II, di mana Perang Dunia II ini terjadi sejak tahun 1939 hingga 1945 dan melibatkan belasan negara dan jutaan manusia. Perang Dunia II ini jauh lebih besar skala pertempurannya dibandingkan dengan Perang Dunia I. Selain itu terdapat 3 pertempuran utama yaitu front Eropa, Eropa Barat dan Timur, front Afrika yaitu Utara, dan front Asia Pasifik. Untuk memahami terjadinya Perang Dunia II ini, Ibu akan menjelaskan tentang beberapa penyebab-penyebab Perang Dunia II dan pengaruh-pengaruhnya. Perang Dunia II ini terjadi disebabkan oleh adanya ideologi fasisme yang muncul di negara-negara Jerman, Jepang, dan Italia. Selain itu, kegagalan LBB dan kebijakan appeasement yang dilaksanakan oleh Inggris dan Prancis juga turut menyebabkan pecahnya Perang Dunia II. Ideologi fasisme ini muncul dan tumbuh subur di Jerman dan Italia sebagai akibat dari kekecewaan dari bangsa Jerman dan Italia semasa Perang Dunia I. Selain itu, pemimpin yang lemah dan peragu di kedua negara tersebut memuluskan jalan bagi Benito Mussolini dan Adolf Hitler
menaikkan kekuasaan di Italia dan Jerman. Doktrin-doktrin yang berlaku di Jerman dan Jepang mengesahkan perbuatan kedua negara tersebut terhadap aneksasi-aneksasi yang dilakukan. Doktrin tersebut antara lain adalah Lebensraum Jerman dan Hakoichiu Jepang. Doktrin sendiri itu mengandung sebuah arti ajaran atau pemikiran yang disampaikan dengan mempengaruhi sekelompok orang. Sedangkan kebijakan appeasement itu adalah sebuah kebijakan mengalah yang dilakukan oleh Prancis dan Inggris untuk menghindari perang dan berharap Jerman tidak melanjutkan agresinya ke wilayah lain. Kebijakan ini ternyata salah, di mana Jerman tidak berhenti sama sekali terhadap usaha-usaha pendudukan ke negara lain. Pengaruh Perang Dunia II bagi dunia. Yang pertama yaitu hancurnya kekuatan-kekuatan besar di Eropa Barat. Negara-negara Eropa Barat seperti Jerman, Inggris, Prancis, Belanda, Belgia, dan Luxembourg merupakan negara-negara yang hancur akibat terjadinya Perang Dunia II. Selain itu, di kawasan Asia, Jepang memerlukan waktu belasan tahun untuk kembali menjadi raksasa ekonomi akibat jatuhnya bom atom di kota Hiroshima dan Nagasaki. Begitu pula Cina yang harus menerima konsekuensi akibat penduduk Jepang di wilayahnya. Yang kedua yaitu kemerdekaan bagi negara-negara jajahan Eropa di Asia dan Afrika. Yang ketiga yaitu berkembangnya teknologi secara pesat. Keempat, lahirnya perserikatan bangsa-bangsa. Dan yang kelima yaitu dimulainya era Perang Dingin. Perang Dingin ini merupakan ketegangan yang timbul antara dua kekuatan besar dunia sebagai hasil kemenangan di Perang Dunia II. Secara ideologi, Perang Dunia II dimenangkan oleh ideologi liberalisme dan komunisme melawan ideologi fasisme. Kelahiran organisasi PBB merupakan organisasi internasional yang bergerak untuk mendorong terjadinya kerjasama internasional yang meliputi kerjasama untuk menangani persoalan hukum internasional, pengamanan, ekonomi, perlindungan sosial. PBB didirikan pada tanggal 24 Oktober 1945 dengan tujuannya yaitu menjaga konflik dan terjadinya peperangan. Asas-asas berdirinya PBB, Persatuan Bangsa-Bangsa yaitu 1. Kedaulatan yang sama, 2. Memenuhi kewajiban, 3. Penyelesaian perselisihan, 4. Larangan kekerasan antar negara, 5. Tugas pembantuan, 6. Pengendalian, 7. Menjamin kebebasan. Tujuan PBB ini meliputi 1. Menjaga keamanan dan perdamaian dunia, 2. Memajukan hubungan persaudaraan antar bangsa, 3. Kerjasama internasional, serta yang keempat yaitu pembantuan internasional. Pengaruh Perang Dunia II ini bagi Indonesia adalah munculnya periode pendudukan Jepang yang memberi kesempatan bagi kaum pergerakan nasional dan pendiri bangsa Indonesia untuk mempersiapkan kemerdekaan Indonesia. Sekian materi yang Ibu sampaikan, semoga bermanfaat bagi kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.